Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aryan Aditya, saya dari Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika Universitas Mercu Buana, saat ini mengampu semester 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pencegahan bugs dan pemrograman yang baik pada Android Studio. Mendeteksi dan mendiagnosis kerusakan. Aplikasi Android mogok setiap kali ada jalan keluar tak terduga yang disebabkan oleh pengecualian atau sinyal yang tidak tertangani yang diwakili oleh kelas throwable. Saat aplikasi mogok, Android menghentikan proses aplikasi dan menampilkan dialog untuk memberitahu pengguna bahwa aplikasi telah berhenti, seperti gambar berikut biasanya. Aplikasi tidak perlu berjalan di latar depan agar aplikasi mogok. Setiap komponen aplikasi, bahkan komponen seperti penerima siaran atau penyedia konten yang berjalan di latar belakang, dapat menyebabkan aplikasi mogok. Error ini sering membingungkan pengguna karena mereka tidak terlibat secara aktif dengan aplikasi Anda. Jika aplikasi Anda mengalami crash, Anda dapat menggunakan panduan halaman ini untuk mendiagnosis dan memperbaiki masalah. Yang pertama, deteksi masalahnya. Anda mungkin tidak selalu tahu bahwa pengguna Anda mengalami banyak sekali kerusakan dengan aplikasi Anda. Jika Anda telah mempublikasikan aplikasi, Android Vitals dapat membantu Anda untuk mengetahui masalahnya. Kemudian Android Vitals dapat membantu meningkatkan performa aplikasi Anda dengan memberitahu Anda melalui konsol Play. Saat aplikasi Anda mengalami error yang berlebihan, Android Vitals menganggap error berlebihan saat aplikasi pertama menunjukkan setidaknya satu kerusakan dalam setidaknya 1,09% sesi hariannya, yang kemudian menampilkan 2 atau lebih error dalam setidaknya 0,18% sesi hariannya. Sesi harian mengacu pada hari di mana aplikasi Anda digunakan. Untuk informasi tentang cara Google Play mengumpulkan data Android Vitals, lihat kemudian di konsol Play. Setelah Anda mengetahui bahwa aplikasi Anda mengalami terlalu banyak error, langkah selanjutnya adalah mendiagnosisnya. Kemudian mendiagnosis kerusakan. Memecahkan crash bisa jadi sulit, namun jika Anda dapat mengidentifikasi akar penyebab crash, kemungkinan besar Anda dapat menemukan solusi untuk itu. Ada banyak situasi yang dapat menyebabkan crash pada aplikasi Anda. Beberapa alasan jelas, seperti memeriksa nilai 0 atau sering kosong, tetapi alasan lain lebih halus, seperti meneruskan argumen yang tidak valid ke API atau bahkan interaksi multithread yang kompleks. Kerusakan di Android menghasilkan pelecakan tumpukan yang merupakan cuplikan dari urutan fungsi bersarang yang dipanggil dalam program Anda hingga saat mogok. Kemudian membaca jejak tumpukan. Langkah pertama untuk memperbaiki kerusakan adalah mengidentifikasi tempat terjadinya. Anda dapat menggunakan pelacakan tumpukan yang tersedia di detail laporan jika Anda menggunakan konsol Play atau keluaran alat. Jika pelacakan tumpukan tidak tersedia, Anda harus mereproduksi kerusakan secara lokal, baik dengan menguji aplikasi secara manual atau dengan menjangkau pengguna yang terpengaruh dan mereproduksinya saat menggunakan Logcat. Jejak berikut menunjukkan contoh kerusakan pada aplikasi yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman Java. Seperti ada fatal exception. Di sini ada crash sample juga. Kemudian di sini ada invoke. Nah, peledakan tumpukan menunjukkan 2 bagian informasi yang penting untuk mendebak kerusakan. Pertama, jenis pengecualian yang dilempar, kemudian bagian kode tempat pengecualian dilemparkan. Jenis pengecualian yang dilemparkan biasanya merupakan petunjuk yang sangat kuat tentang apa yang Anda salah lihat. Kelas metode file dan nomor baris dari file sumber tempat pengecualian dilemparkan ditampilkan pada baris kedua jejak tumpukan aplikasi. Untuk setiap fungsi yang dipanggil, baris lain menunjukkan situs panggilan sebelumnya disebut bingkai tumpukan. Dengan menaiki tumpukan dan memeriksa kode, Anda mungkin menemukan tempat yang memberikan nilai yang salah. Jika kode Anda tidak muncul di pelacakan tumpukan, kemungkinan di suatu tempat Anda meneruskan parameter yang tidak valid ke dalam operasi asinkron. Anda sering dapat mengetahui apa yang terjadi dengan memeriksa setiap baris pelacakan tumpukan, menemukan kelas API apapun yang Anda gunakan, dan mengonfirmasi bahwa parameter yang Anda berikan sudah benar, dan Anda memanggilnya dari tempat yang diizinkan. Pelacakan tumpukan untuk aplikasi dengan kode C dan C++ bekerja dengan cara yang hampir sama.
Jika Anda tidak melihat informasi kelas dan tingkat fungsi dalam peletakan tumpukan asli, Anda mungkin perlu membuat file simbol debug asli dan mengunggahnya ke konsol Google Play. Kemudian kiat untuk mereproduksi crash. Mungkin Anda tidak dapat mereproduksi masalah dengan hanya melihat melalui emulator atau menghubungkan perangkat Anda ke komputer. Lingkungan pengembangan cenderung memiliki lebih banyak sumber daya, seperti bandwidth, memori, dan penyimpanan. Gunakan jenis pengecualian untuk menentukan apa yang bisa menjadi sumber daya yang langka, atau temukan korelasi antara versi Android, jenis perangkat, atau versi aplikasi Anda. Kemudian kesalahan memori. Jika Anda memiliki out of memory error, maka Anda dapat membuat emulator dengan kapasitas memori rendah untuk diuji. Gambar di bawah menunjukkan pengaturan manajer FVD di mana Anda dapat mengontrol jumlah memori pada perangkat. Sini memori yang digunakan yaitu 512 MB. Kemudian pengecualian jaringan. Karena pengguna sering masuk dan keluar dari jangkauan jaringan seluler atau Wi-Fi, pengecualian jaringan dalam aplikasi biasanya tidak dianggap sebagai kesalahan, melainkan sebagai kondisi pengoperasian normal yang terjadi secara tidak terduga. Jika Anda perlu mereproduksi pengecualian jaringan seperti unknown host exception, coba aktifkan mode pesawat saat aplikasi Anda mencoba menggunakan jaringan. Pilihan lainnya adalah mengurangi kualitas jaringan di emulator dengan memilih emulasi kecepatan jaringan atau penundaan jaringan. Anda dapat menggunakan Pilihan lainnya adalah mengurangi kualitas jaringan di emulator dengan memilih emulasi kecepatan jaringan atau penundaan jaringan. Anda dapat menggunakan pengaturan kecepatan atau latensi pada manajer FVD atau Anda dapat memulai emulator dengan flag net delayed net speed seperti yang ditunjukkan pada contoh baris perintah berikut. Emulator.fvd FVD your image net delay 20.000 dan net speed GSM. Contohnya menetapkan penundaan 20 detik pada semua permintaan jaringan dan kecepatan unggah dan unduh 14,4 kbps. Kemudian membaca dengan logcat. Setelah Anda memiliki langkah-langkah untuk mereproduksi kerusakan, Anda dapat menggunakan alat seperti logcat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Keluaran logcat akan menunjukkan Anda apa pesan log lain yang telah Anda cetak bersama dengan yang lain, dan dari sistem jangan lupa untuk mematikan setiap log pernyataan tambahan yang telah Anda tambahkan karena mencetaknya menghabiskan CPU dan baterai saat aplikasi Anda sedang berjalan. Kemudian cegah kerusakan yang disebabkan oleh pengecualian penunjuk nol. Pengecualian penunjuk nol diidentifikasi dengan jenis kesalahan runtime null pointer exception terjadi saat Anda mencoba mengakses objek yang nol, biasanya memanggil metode atau mengakses anggotanya. Pengecualian penunjuk nol adalah penyebab terbesar aplikasi mogok di Google Play. Tujuan dari nol adalah untuk menandakan bahwa objek tersebut hilang, misalnya objek tersebut belum dibuat atau ditetapkan. Untuk menghindari pengecualian penunjuk nol, Anda perlu memastikan bahwa referensi objek yang Anda kerjakan bukan nol sebelum memanggil metode pada objek tersebut atau mencoba mengakses anggotanya. Jika referensi objek adalah nol, tangani kasus ini dengan baik, misalnya keluar dari metode sebelum melakukan operasi apapun pada referensi objek dan tulis informasi ke log debug. Karena Anda tidak ingin memiliki pemeriksaan nol untuk setiap parameter dari setiap metode yang dipanggil, Anda dapat mengandalkan IDE atau pada jenis objek untuk menandakan nullability. Kemudian pada bahasa pemrograman Java, berikut berlaku untuk bahasa pemrograman Java. Pertama itu kompilasi peringatan waktu. Beri anotasi pada parameter metode Anda dan kembalikan nilai dengan nullable dan non-null untuk menerima peringatan waktu kompilasi dari IDE. Peringatan ini meminta Anda untuk mengharapkan objek nullable. Seperti string split, nullable, string username. Pemeriksaan nol ini untuk objek yang Anda tahu bisa saja nol. Pengecualian pada non-null objek merupakan indikasi kesalahan dalam kode Anda yang perlu ditangani. Kemudian kompilasi kesalahan waktu. Karena nullability harus bermakna, Anda dapat menyematkan dalam tipe yang Anda gunakan sehingga
Ada pemeriksaan waktu kompilasi untuk nol. Jika Anda tahu suatu objek bisa menjadi nol dan nullability itu harus ditangani, Anda bisa membungkusnya dengan objek seperti opsional. Anda harus selalu memilih tipe yang menyampaikan nullability. Jenis platform. Tipe platform adalah deklarasi objek yang berasal dari Java. Jenis ini diberlakukan secara khusus. Pemeriksaan nol tidak diperlakukan, jadi jaminan non-nol sama seperti di Java. Saat Anda mengakses referensi jenis platform, Kotlin tidak membuat waktu kesalahan kompilasi, tetapi referensi ini dapat menyebabkan kesalahan waktu proses. Implementasi bugs. Jika aplikasi sudah berjalan pada perangkat atau emulator yang terhubung, Anda bisa memulai dengan debugging seperti berikut. Pertama, klik attach debugger to Android process. Kemudian pada dialog choose proses, pilih proses yang ingin Anda debug. Secara default, debugger menampilkan perangkat dan proses aplikasi proyek saat ini, atau perangkat keras atau perangkat virtual yang terhubung pada komputer Anda. Pilih show all proses untuk menampilkan semua proses pada semua perangkat. Tampilan berisi semua layanan yang dibuat aplikasi serta proses sistem. Misalnya, dari menu debugger Anda bisa memilih tipe debug yang berbeda. Secara default, Android Studio menggunakan tipe debug auto untuk memilih opsi debugger terbaik bagi Anda berdasarkan pada apa proses menggunakan kode Java atau C++. Di sini akan kita coba. Tunggu sebentar, sedang login. Oke, di sini loading sudah selesai.
Pertama itu klik attach debugger to Android process. Ini attach debugger to Android process, kita klik. Kemudian pada dialog choose process, pilih proses yang ingin Anda berikan debugger. Secara default, debugger menampilkan perangkat dan proses aplikasi untuk proyek saat ini, serta perangkat keras atau perangkat virtual yang terhubung pada komputer Anda. Pilih soal proses yang menampilkan semua proses pada semua perangkat. Di sini karena memang tidak ada debugger yang direkomendasikan oleh aplikasi, maka tidak muncul. Kemudian ya, kalau di sini nanti ada pilihan yang ingin didebug, kemudian klik OK. Setelah itu muncul jendela debug. Dalam hal ini perhatikan dua tab di sebelah kanan judul jendela debug. Satu tab untuk melakukan debug kode asli dan yang lainnya untuk kode Java seperti yang ditunjukkan oleh berikut. Di sini ada dua, ada yang Java dan ada yang tidak. Sesi debug yang terpisah memiliki tab terpisah dan nomor port yang berbeda yang ditampilkan dengan tanda kurung dalam tab. Untuk mengakhiri sesi debug, klik tab untuk sesi tersebut, kemudian klik terminate. Catatan, debugger dan pengumpul sampah Android Studio terintegrasi dengan bebas. Mesin virtual Android menjamin bahwa setiap objek yang diketahui debugger tidak akan dikumpulkan sampahnya sampai setelah debugger terputus koneksinya. Hal ini bisa mengakibatkan penumpukan objek dari waktu ke waktu ketika debugger terhubung. Misalnya jika debugger melihat thread yang berjalan, objek thread yang berkaitan tidak dapat dikumpulkan sampahnya sampai setelah thread berakhir. Secara default, Android Studio menggunakan tipe debug auto untuk memutuskan mana debugger yang digunakan, sehingga Anda tidak perlu mengubah konfigurasi ketika beralih antara debugging kode Java dan C++. Namun Anda bisa membuat atau mengedit konfigurasi debug untuk menyesuaikan setelan tertentu, seperti menambahkan direktori simbol atau perintah LLDB, atau menggunakan tipe debug yang berbeda. Anda juga bisa memilih tipe debug dari daftar tarik turun debugger dalam dialog choose process ketika Anda menyematkan debugger pada proses Android yang sedang berjalan. Tipe debug yang tersedia untuk yang berisi berikut. Yang pertama adalah auto. Pilih jika Anda menginginkan Android Studio untuk secara otomatis memilih pilihan terbaik untuk kode yang sedang Anda debug. Misalnya jika Anda memiliki kode bahasa C dalam proyek, Android Studio secara otomatis menggunakan tipe debug hybrid. Jika tidak, Android Studio menggunakan tipe debug Java. Kemudian dari tipe debug Java, jika ingin mendebug kode yang ditulis dalam Java debugger, Java mengabaikan semua breakpoint atau jam yang diatur dalam kode asli. Kemudian ada native. Pilih jika Anda hanya ingin menggunakan LLDB untuk mendebug kode. Bila menggunakan tipe debug ini, tampilan sesi debugger Java tidak tersedia. Secara default, LLDB hanya memeriksa kode asli Anda dan mengabaikan breakpoint dalam kode Java. Jika Anda juga ingin mendebug kode Java, Anda harus beralih ke tipe debug auto atau hybrid. Kemudian ada hybrid. Pilih jika Anda ingin beralih antara debugging kode Java dan native. Android Studio menyematkan debugger Java dan LLDB ke proses aplikasi. Satu untuk debugger Java dan satu untuk LLDB, sehingga Anda bisa memeriksa breakpoint baik di kode Java maupun asli tanpa memulai ulang aplikasi atau mengubah konfigurasi debug. Sebagai catatan, Android Studio menyediakan fitur eksperimental debugger C++ sadar Java yang memungkinkan Anda untuk mendebug breakpoint C++ dan Java menggunakan proses LLDB tunggal. Meskipun fitur ini masih dalam development, Anda bisa mencobanya sendiri di Android Studio 2.2 atau lebih tinggi. Menggunakan log system. Log system menampilkan pesan sistem ketika Anda mendebug aplikasi. Pesan ini berisi format dari aplikasi yang berjalan pada perangkat. Jika Anda ingin menggunakan log system untuk mendebug aplikasi, pastikan kode Anda menulis pesan log dan mencetak pelacakan tumbukan untuk pengecualian ketika aplikasi dalam tahap development.
Mencatat pesan log dalam kode Anda. Untuk mencatat pesan log dalam kode Anda, gunakan kelas log. Pesan log membantu Anda memahami alur eksekusi dengan mengumpulkan keluaran debug sistem saat Anda berinteraksi dengan aplikasi. Pesan log bisa memberitahu Anda tentang bagian aplikasi yang gagal berfungsi. Kemudian menampilkan log sistem. Android DDMS atau Dalvik Debug Monitor Server dan jendela Android Monitor menampilkan log dari sistem dan setiap proses aplikasi untuk menampilkan log sistem pada jendela alat Android DDMS. Pertama itu mulai aplikasi seperti yang dijelaskan di tab menjalankan aplikasi Anda dalam mode debug, kemudian klik Android Monitor. Oke, ini gambar saat log sistem di jendela alat Android DDMS. Kemudian jendela alat Android DDMS menyediakan akses ke beberapa fitur DDMS dari Android Studio. Log sistem menampilkan pesan dari layanan Android dan aplikasi Android lainnya. Untuk memfilter pesan log agar hanya menampilkan yang menarik bagi Anda, gunakan alat jendela Android DDMS. Untuk hanya menampilkan pesan log untuk proses tertentu, pilih proses dalam tampilan device dan kemudian klik Only Show Logcat from Selected Process. Jika tampilan device tidak tersedia, klik Restore Device. Di sebelah kanan jendela alat Android DDMS, tombol ini hanya terlihat ketika Anda menyembunyikan jendela device. Untuk memfilter pesan log berdasarkan tingkat log, pilih satu tingkat dari tarik turun log level di bagian jendela Android DDMS. Untuk hanya menampilkan pesan log yang berisi string tertentu, masukkan string dalam kotak telusur dan tekan Enter. Kemudian bekerja dengan breakpoint. Android Studio mendukung beberapa tipe breakpoint yang memicu tindakan debug yang berbeda. Tipe yang paling umum adalah breakpoint baris yang menghentikan sementara eksekusi aplikasi pada baris kode yang ditetapkan. Ketika berhenti, Anda bisa memeriksa variabel, mengevaluasi ekspresi, kemudian melanjutkan eksekusi baris demi baris untuk menentukan penyebab kesalahan waktu proses. Untuk menambahkan breakpoint baris, lakukan seperti berikut. Pertama, cari baris kode tempat eksekusi dan akan diberhentikan sementara, lalu klik putar kiri di sepanjang baris kode tersebut dan menempatkan tanda sisi pada baris dan tekan Ctrl plus F8 pada Mac atau Command plus pada Windows. Jika aplikasi sudah berjalan, Anda tidak perlu memperbaikinya untuk menambahkan breakpoint. Cukup klik Attach Debugger to Android Process jika tidak mulai mendebug dengan klik debug. Bila eksekusi kode sudah mencapai breakpoint, Android Studio akan menghentikan sementara eksekusi aplikasi Anda. Anda kemudian bisa menggunakan alat tab debugger untuk mengidentifikasi status aplikasi. Untuk memeriksa pohon objek variabel, luaskan dalam tampilan variabel. Untuk tampilan variabel tidak terlihat, klik Restore Variable View. Untuk mengevaluasi ekspresi pada titik eksekusi saat ini, klik Evaluate Expression. Untuk maju ke baris berikutnya dalam kode tanpa memasukkan kode, klik Step Over. Untuk maju ke baris pertama dalam panggilan metode, klik Step Into. Untuk maju ke baris berikutnya di luar metode, Step Out. Dan untuk terus menjalankan aplikasi secara normal, yaitu Resume Program. Jika proyek Anda menggunakan kode asli secara default, tipe debug auto menyematkan debugger Java dan LLDB untuk aplikasi sebagai dua proses yang terpisah, sehingga Anda bisa beralih antara memeriksa breakpoint bahasa C dan Java tanpa memulai ulang aplikasi atau mengubah detailan. Sebagai catatan, agar Android Studio mendeteksi breakpoint dalam kode C atau C++, Anda harus menggunakan tipe debug yang mendukung LLDB seperti Auto, Native, atau Hybrid. Ketika Android Studio menerapkan aplikasi ke perangkat target, jendela debug terbuka dengan tab atau tampilan sesi debug untuk setiap proses debugger seperti yang ditunjukkan gambar berikut. Android Studio secara otomatis beralih ke tab Your Module ketika debugger LLDB menjumpai breakpoint dalam kode C++. Panel frame, variabel, dan watch juga tersedia dalam kerjasama persis seperti ketika Anda mendebug kode Java. Meskipun panel thread tidak tersedia dalam tampilan sesi LLDB, Anda bisa mengakses proses aplikasi menggunakan daftar tarik turun di panel frames. Anda bisa
Sebagai catatan, ketika memeriksa breakpoint dalam kode asli, sistem Android menangguhkan mesin virtual yang menjalankan bytecode Java aplikasi. Ini seperti bahwa jika Anda tidak berinteraksi dengan debugger Java atau mengambil informasi status apapun dari sesi debugger Java saat memeriksa breakpoint dalam kode asli. Yang kedua, Android Studio secara otomatis beralih ke tab Your Module Java ketika debugger Java menjumpai breakpoint dalam kode Java Anda. Yang ketiga, ketika melakukan debug dengan LLDB, Anda bisa menggunakan terminal LLDB dalam tampilan sesi LLDB untuk meneruskan pilihan baris perintah ke LLDB. Sebagai tips, jika Anda memiliki perintah tertentu yang diinginkan agar eksekusi oleh LLDB setiap kali Anda memulai debug aplikasi, baik sebelum atau sesudah melakukan proses aplikasi, ketika mendebug kode C, Anda juga bisa mengatur tipe breakpoint khusus bernama watchpoint yang dapat menangguhkan proses aplikasi ketika aplikasi Anda berinteraksi dengan blok memori tertentu. Untuk menampilkan semua breakpoint dan mengonfigurasi setelan breakpoint, klik View Breakpoint di sisi kiri jendela debug. Jendela breakpoint muncul seperti yang ditunjukkan gambar berikut. Jendela breakpoint memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan setiap breakpoint dari daftar di sebelah kiri. Jika breakpoint dinonaktifkan, Android Studio tidak menghentikan aplikasi ketika menemukan breakpoint tersebut. Pilih breakpoint dari daftar untuk mengonfigurasi setelannya. Anda bisa mengkonfigurasi breakpoint agar dinonaktifkan pada awalnya dan meminta sistem mengaktifkannya setelah menemukan breakpoint yang berbeda. Anda juga bisa mengkonfigurasi apakah sebuah breakpoint harus dinonaktifkan setelah ditemukan. Untuk mengukur sebuah breakpoint agar masuk dalam pengecualian, pilih exception breakpoint dalam daftar breakpoint. Kemudian mendebug bingkai jendela. Dalam jendela debugger, panel frames memungkinkan Anda untuk memeriksa tumpukan bingkai yang menyebabkan breakpoint saat ini ditemukan. Hal ini memungkinkan Anda untuk menjelajahi dan memeriksa tumpukan bingkai dan juga memeriksa daftar thread di aplikasi Android. Untuk memilih thread, gunakan pemilih thread, tarik turun dan melihat tumpukan bingkainya. Mengklik elemen dalam bingkai akan membuka sumber editor. Kemudian memeriksa variabel. Pada jendela debugger, panel variabel memungkinkan Anda memeriksa variabel ketika sistem menghentikan aplikasi pada breakpoint dan Anda memilih bingkai dari panel frame. Panel variabel juga memungkinkan Anda untuk mengevaluasi ekspresi ad hoc menggunakan metode statis atau variabel yang tersedia dalam frame yang terpilih. Panel watches menyediakan fungsionalitas yang sama kecuali bahwa ekspresi yang ditempatkan pada panel watches akan terus ada di antara sesi debugging. Anda harus menambahkan jam tangan untuk variabel dan bidang yang sering Anda akses atau menyediakan keadaan yang membantu untuk sesi debugging saat ini. Panel variabel dan watches ditampilkan seperti pada gambar berikut. Untuk menambahkan variabel atau ekspresi ke watches 5, ikuti langkah-langkah berikut. Pertama, mulai debugging, kemudian pada panel watches, klik add. Dalam kotak teks yang muncul, ketikkan nama variabel atau ekspresi yang ingin Anda lihat dan kemudian tekan enter. Untuk membuang item dari daftar watches, pilih itemnya kemudian klik remove. Anda bisa mengubah urutan elemen dalam daftar watches dengan memilih item lalu mengklik naik atau turun. Menambahkan watchpoint. Ketika melakukan debug kode C, Anda bisa mengatur tipe breakpoint khusus bernama watchpoint yang dapat menangguhkan proses aplikasi ketika aplikasi Anda berinteraksi dengan blok memori tertentu. Misalnya, jika Anda menetapkan 2 pointer ke blok memori dan menetapkan watchpoint ke situ, maka menggunakan salah satu pointer untuk mengakses blok memori akan memicu watchpoint tersebut. Di Android Studio, Anda bisa membuat watchpoint selama waktu proses dengan memilih variabel tertentu, namun LLDB menetapkan watchpoint hanya untuk blok memori yang dialokasikan sistem ke variabel tersebut, bukan variabel itu sendiri. Hal ini berbeda dengan menambahkan variabel ke panel watches yang memungkinkan Anda untuk mengamati nilai variabel namun tidak mengizinkan Anda untuk menangguhkan proses aplikasi ketika sistem membaca atau mengubah nilai dalam memori.
Sebagai catatan, ketika proses aplikasi keluar, fungsi dan sistem menghaluskan kembali variabel lokal dari memori. Anda harus menetapkan ulang setiap watchpoint yang Anda buat untuk variabel tersebut. Agar dapat menyetel watchpoint, Anda harus memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, perangkat fisik atau emulator target menggunakan CPU x86 atau 8664. Jika perangkat Anda menggunakan CPU ARM, maka Anda harus menyelaraskan batas alamat variabel dalam memori ke 4 byte untuk prosesor 32 atau 8 byte untuk prosesor 64 bit. Anda bisa menyelaraskan variabel dalam kode asli dengan menetapkan atribut align 6 byte di deselerasi variabel seperti yang ditunjukkan seperti berikut. Kemudian Anda telah menetapkan 3 watchpoint atau lebih sedikit. Android Studio hanya mendukung hingga 4 watchpoint yang pada perangkat target 86 atau 8664. Perangkat lain mungkin mendukung watchpoint yang lebih sedikit. Jika Anda memenuhi persyaratan di atas, Anda bisa menambahkan watchpoint sebagai berikut. Ketika aplikasi ditangguhkan pada breakpoint, arahkan ke panel variabel dalam tampilan sesi LLDB. Klik kanan pada variabel yang menempati blok memori yang ingin Anda lacak dan pilih Add Watchpoint. Sebuah dialog untuk manipulasi watchpoint akan muncul seperti gambar berikut. Mengonfigurasi watchpoint Anda dengan opsi berikut. Yang pertama, Enabled. Anda bisa membatalkan opsi ini jika Anda ingin memerintahkan Android Studio untuk mengabaikan watchpoint pada saat ini. Android Studio tetap menyimpan watchpoint sehingga Anda bisa mengaksesnya lagi di sesi debug. Suspend. Secara default, sistem Android menangguhkan proses aplikasi ketika mengakses blok memori yang Anda tetapkan untuk watchpoint. Anda bisa membatalkan pilihan ini jika Anda tidak menggunakan perilaku ini. Ini menunjukkan opsi tambahan yang dapat digunakan untuk menyesuaikan perilaku ketika sistem berinteraksi dengan watchpoint, yaitu mencatat pesan ke konsol dan membuang watchpoint ketika ditemukan. Kemudian access type, pilih apakah aplikasi Anda harus memicu watchpoint ketika mencoba read atau write ke blok memori yang dialokasikan. Sistem untuk variabel untuk memicu watchpoint yang pada metode baca atau tulis, pilih any. Klik Done. Untuk menampilkan semua watchpoint dan mengonfigurasi setelan watchpoint, klik View Breakpoint di sisi kiri di jendela debug. Dialog breakpoint terlihat seperti yang gambar berikut. Setelah Anda menambahkan watchpoint, klik Resume Program di sisi kiri jendela debug untuk melanjutkan proses aplikasi. Secara default, jika aplikasi mencoba untuk mengakses blok memori yang telah ditetapkan watchpoint sistem, Android akan menangguhkan proses aplikasi. Watchpoint akan muncul di sebelah baris kode yang terakhir dijalankan aplikasi Anda seperti ditunjukkan gambar berikut. Melacak alokasi objek. Android Studio memungkinkan Anda melacak objek yang dialokasikan pada heap Java dan melihat mana kelas-kelas dan type yang mengalokasikan objek ini. Hal ini memungkinkan Anda untuk melihat daftar objek yang dialokasikan selama periode ketertarikan. Informasi ini sangat berharga untuk mengaci pengguna memori yang bisa mengakhiri kinerja aplikasi. Caranya itu pertama, jalankan aplikasi Anda seperti yang dijelaskan pada tab Run Your App in Debug Mode, kemudian pilih View, kemudian pilih Tool Aplikasi, Tool Windows, kemudian Android Monitor atau klik Android Monitor di bilah jendela, kemudian pilih jendela pada jendela Android Monitor, klik tab Monitor. Di jendela bagian atas, pilih perangkat dan proses aplikasi dari daftar tarik turun. Di panel memori, klik Start Allocation Tracking, kemudian gunakan aplikasi pada perangkat. Klik tombol yang sama lagi untuk stop aplikasi tracking. Android Monitor menampilkan informasi tentang penggunaan memori, CPU, GPU, dan jaringan aplikasi. Menampilkan dan mengubah format tampilan nilai sumber daya. Dalam mode debug, Anda bisa menampilkan nilai-nilai sumber daya dan memilih format tampilan yang berbeda. Dengan tab variabel ditampilkan dan bingung telah dipilih, lakukan hal berikut. Pertama, dalam daftar variabel, klik kanan di mana saja Anda pada baris sumber daya untuk menampilkan daftar tarik turun. Pada daftar tarik turun, pilih View As dan pilih format yang ingin Anda gunakan. Format yang tersedia tergantung dengan tipe data sumber yang Anda pilih. Anda mungkin melihat satu atau beberapa pilihan berikut seperti kelas, yang menampilkan definisi kelas,
string menampilkan string, objek menampilkan definisi objek, array menampilkan format array, timestamp menampilkan tanggal waktu, auto Android Studio memilih format terbaik berdasarkan tipe data, binary menampilkan biner yaitu 1 atau 0, measure respect nilai yang diberikan dari induk anak dipilih melihat hex ditampilkan sebagai nilai hexadesimal, primitif ditampilkan sebagai nilai numerik menggunakan tipe data primitif, integer nilai numerik bertipe integer. Anda bisa membuat format khusus tipe data render seperti berikut. Pertama, klik kanan di nilai sumber daya, pilih view as, kemudian klik create, tambahkan dialog Java Data Type Renders, kemudian ikuti petunjuk pada Java Data Type Renders. Menganalisis metrik pada waktu proses mengoptimalkan aplikasi Anda. Bahkan jika aplikasi Anda tidak menghasilkan kesalahan waktu proses, tidak berarti itu bebas dari masalah. Jika Anda mempertimbangkan masalah-masalah berikut seperti apakah aplikasi menggunakan latency, apakah aplikasi lalu lintas jaringan tidak perlu, atau apa yang harus dilakukan peserta fokus Anda untuk meningkatkan kerja aplikasi. Mungkin sekian untuk bagaimana penjelasan pemecahan bugs dan pemrograman yang baik pada Android Studio. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.